Istrinya 2 kali lagi ikut dipukul, dihantam pakai kursi. Kalau Bang punya kenalan Bang yang bisa nyebrangin? Yang nggak pakai surat? Selamat malam. Bekerja di negeri orang serasa lebih menggiurkan dibanding di Indonesia. Maka tidak heran demi mengadu nasib, masih banyak orang yang rela menempuh perjalanan yang cukup panjang meski harus melewati jalur ilegal. Sebuah kisah dari TKI ilegal akan kami kupas dalam Modus bersama saya, David Silahoy. Permasalahan TKI ilegal seakan tiada habisnya di Indonesia. Tahun berganti, pemimpin baru hadir, namun masalah buruh migran ini tak kunjung usai. Warga rela menempuh segala cara demi bisa bekerja di luar negeri, termasuk berani mengambil resiko menjadi tenaga kerja dengan status tidak resmi atau ilegal. Padahal pilihan yang diambil demi menyambung hidup ini sering dianggap berbahaya. Seperti insiden kapal tenggelam yang terjadi di Johor Bahru, Malaysia pada 23 Juli 2016. Kapal yang ditumpangi oleh 62 penumpang yang diduga merupakan tenaga kerja ilegal ini terbalik dan tenggelam di pantai Batu Layar, Bandar Penawar, Kota Tinggi Johor, Malaysia. 15 penumpang dinyatakan tewas. Ke-15 penumpang ini terdiri dari 6 perempuan, 8 laki-laki, dan 1 bayi. Dari 15 penumpang tewas, 6 korban berhasil diidentifikasi. 34 korban dinyatakan selamat, sementara 13 lainnya masih dalam pencarian. Para penumpang ini merupakan TKI ilegal yang melakukan perjalanan pulang dari Malaysia menuju Batam. Insiden kapal tenggelam di perairan Malaysia yang mengakibatkan WNI meninggal dunia telah berulang kali terjadi. Berdasarkan catatan Kemenlu, sejak tahun 2013 telah terjadi 7 peristiwa tenggelamnya kapal pengangkut WNI. Dari 7 peristiwa tersebut, tercatat sedikitnya 152 orang meninggal dunia dan hilang. Tim investigasi iNews TV pun pernah melakukan penelusuran di jalur yang diduga sering digunakan TKI ilegal untuk mengadu nasib di negara tetangga. Dari banyaknya wilayah perbatasan di Indonesia, tim menyoroti salah satu jalur tikus di Tawau, Malaysia. Dari data yang diperoleh dari BP3 TKI Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, sudah lebih dari 15.000 WNI yang dideportasi akibat tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di negeri orang. Dan tidak jarang, kondisi para TKI ilegal yang dideportasi ini sangat mengenaskan. Seperti halnya yang dialami oleh Lahala, TKI asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pengalaman pahitnya saat menjadi TKI ilegal menjadi cerita yang tidak pernah terlupakan. Maksud hati ingin mendapatkan rezeki di negeri jiran, namun nasib berkata lain. Luka inilah yang dibawa pulang oleh Lahala dari Malaysia. Kisah ini berawal saat Lahala tertangkap oleh pihak imigrasi Malaysia dan dimasukkan ke dalam tahanan. Habis itu kami dibawa di tempat penahanan sementara itu, persis subuh sebelum kami dikasih masuk di dalam penjara itu, saya pergi WC, persis sampai di WC, saya terhantuk punya kaki di dinding, bawa ke rumah sakit besar. Ya kemungkinan besar kita punya kaki, dia bilang mau amputasi. September 2015 lalu, Lahala nekat menggunakan paspor kunjungan selama 30 hari untuk mencari peruntungan sebagai TKI ilegal di Malaysia. Melalui penyalur TKI ilegal yang dipercaya olehnya, Lahala mendapatkan pekerjaan sebagai buruh penjual sayur di pasar yang berlokasi di kota Tawau, Malaysia. Belum genap 4 bulan, nasib naas datang menghampiri. Lahala tertangkap oleh petugas imigrasi Malaysia saat adanya razia tenaga kerja asing di wilayah itu. Saya punya paspor mati, belum sempat saya jamin saya punya paspor, baru 3 bulan masuk di sana. Itu kami sementara menjual, datang itu operasi, orang sana kalau dikenal operasi kan, sana operasi sama imigrasi sendiri. Akhirnya kami ditangkap
dibawa di penampungan, dibawa di kantor mereka dulu. Resiko ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh Lahala sebelumnya. Namun lagi-lagi, faktor ekonomilah yang mendorongnya untuk nekat mengadu nasib. Meski harus rela dibayar dengan upah di bawah standar sebesar Rp10 Malaysia atau setara dengan Rp33.000 per harinya. Saya memang tiada mata pencarian tetap. Ya, yang bertahan di sana itu hanya guru saja sama itu perawat saja. Selain itu tiada yang bertahan di sana. Kebanyakan masyarakat kami di desa kami sana, kebanyakan semua perantau di mana-mana saja, tapi kebanyakan di Malaysia. Nasib naas menjadi TKI ilegal juga dialami oleh Heri dan Asmiah, istrinya. Pengalamannya selama 3 tahun bekerja di Malaysia harus mengalami berbagai macam penderitaan. Lantaran sang majikan tidak memberikan gaji yang seharusnya menjadi haknya, hanya bekerja sebagai buruh tani di daerah Telupit, Sabah, Malaysia. Dulu kami ditipu, kami tidak tahu. Bilangnya, kau bawa lah anakmu sama lakimu pergi Malaysia. Gaji 3 juta satu orang. Anda juta, bilangnya 2 orang. Cukuplah kau makan 4 juta. Taruhlah bilangnya 3 juta. Tahunya tiba di sana, gaji pun RM12. Tidak hanya menerima upah yang kecil, tindak kekerasan dari perusahaan pun pernah mereka alami. Pernah 2 kali laki ikut dipukul, dia hantar pakai kursi ke daerah. Antara dia nak kerja, lalu 2 hari dia sakit. Kalau dipukul aku menangis. Sambil aku menangis. Aku bilang baguslah kami dibunuh 1 kali, jangan disiksa. Kalau kami dibunuh 1 kali, kami tahu juga bilang tidak rasa sudah rasa. Heri dan Asmiah akhirnya memilih untuk kabur dan kembali ke Indonesia setelah 7 bulan tanpa gaji dan kepastian. Sayangnya, nasib buruk yang dialami mereka ini tidak bisa diadukan ke pihak berwajib karena statusnya ilegal. Cukuplah kesan penderita kami di Malaysia, tidak akan sudah itu. Walaupun bagaimana, tidak sudah itu. Sudah aku rasakan nama Malaysia, tidak bagus. Di Malaysia kadang juga bagus, kadang juga tidak bagus. Kalau kita dapat sudah dijual, tidak sudah beli Indo. Ada lagi tukang pukulnya. Kasus demi kasus yang datang, nyatanya tidak juga membuat jera bagi para pekerja lain yang ingin mengadu nasib di negeri orang. Para TKI ilegal ini terus berdatangan ke wilayah perbatasan. Salah satu pemicunya yaitu akses yang mudah dan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan Sebatik Indonesia menuju Tawau, Malaysia. Untuk membuktikan hal tersebut, tim investigasi akan mencoba untuk menelusuri jalur tikus yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh para TKI ilegal. Bagaimanakah penelusurannya? Saksikan di segmen selanjutnya.